Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Durasi, ketemu lagi bersama Evan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah seorang figur, juga penyanyi. Wah, mantap ya. Pasti yang seneng nonton di FTV ataupun serial film di salah satu stasiun televisi swasta sudah tidak asing lagi mendengar suaranya. Saya sekarang bersama Kang Firdaus Indra. Apa kabar, Kang Indra? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih Kang Evan? Alhamdulillah sehat juga. Gitu ya. Kayaknya masih sejuk-sejuk terus nih Kang Indra. Iya, habis minum es teler. Mantap. Karena dijamu sama orang-orang baik di sini, masya Allah. Tapi kebetulan hari ini lagi ke Garut ya. Iya, lagi ke Garut. Jadi saya jalan-jalan sama seseorang di sini, abang saya yang baik hati luar biasa. Ya, alhamdulillah dijamu di sini. Kapan tiba di Garut? Semalam. Semalam. Perasaan semalam. ketika datang ke Garut bagaimana? Ya pulang kampung lah. Oh, orang sini. Iya, asli keturunan sini. Mantap. Pulang Garut kampung. nih ternyata. Iya. Orang sini juga ya. Iya, pulang Keturunan kampung juga. Ya tanah Sunda kan tanah kelahiran. Wais. Tapi yang saya tahu Indra ini kan juga berkiprah di dunia musik ya. Yes, that's right. Itu mulai dari tahun berapa? Musik itu sebenarnya dari tahun 2006 kalau nggak salah. Tapi 2006. secara profesional itu di tahun 2016-an 17-an lah. 16 17 sudah Album pertama itu di situ. Enggak dong, 4 tahun dong. 4, Iya. 4 tahun. 4 tahun baru masuk ke dunia industri. Ya, kebetulan bersama teman-teman yang lain di Naga Suara. Lagu pertama yang booming. Kuasa Ilahi. Akan semua kuasa ilahi, akan semua kebesarannya. Kalau itu di album mana? Itu di album pertama memang, tapi ada single-single bersama teman-teman di ubur-ubur kayak lagu Bapak Mana, Bapak Mana, Bapak Mana, Bapak Mana, Bapak Mana, Bapak Mana. Nah yang itu. Tapi secara spesial saya di religi bersama Ustadz Rija Muhammad. Jadi dalam satu wadah bersama teman-teman yang lain, ada Wali di situ, ada Gotik, ada siapa lagi tuh, ada Sibad. Bedanya ketika ngambil di segmen yang religi dengan lagu-lagu yang umum bagaimana? Iya, kalau religi lebih ke bawaan hati ya, untuk menuju ke sana. Sekalian berdakwah sedikit-sedikit yang bisa saya lakukan kan di situ. Kalau menjadi seorang penceramah kan sangat tidak mungkin pada saat sekarang ataupun mungkin 2 tahun 3 tahun. Enggak tahu kalau nanti ya di usia udah 40 mungkin lain cerita. Tapi kalau untuk sekarang ya yang bisa saya lakukan ya lewat lagu religi. Tapi lagu yang pertama kali didengar dulu waktu kecil lagu apa? Waktu kecil tuh Abang tukang baso, mari sini. Lagunya Melisa. Itu pertama kali didengar. Kalau saya di obok-obok. Oh Joshua. Oh betul, sama Om Tukul ya. Iya. Itu tapi kalau denger musik nih, karena kan mungkin sampai hari ini juga masih berkiprah di sana ya. Oke. Passion yang paling disenangi, karena katanya menurut informasi Kang Indra ini juga pernah jadi model, terus juga ikut di sinetron dan sebagainya. Mana passion yang paling Kang Indra suka dari itu semua? Semuanya saya suka ya. Pada saat saya melakukan sesuatu dan ada undangan tentunya, apalagi ada honornya, semuanya seneng. Semuanya saya nikmatin ya. Saya nikmatin semuanya. Jadi tidak ada spesial untuk melakukan ini, tidak ada. Jadi selama saya dapat undangan, saya insya Allah datang. Gitu ceritanya. Pernah manggung yang paling spesial? Pernah. Di mana? Di Kalimantan. Kenapa dibilang spesial? Saya dapat pesawat kecil, itu yang naik ada 7 artis yang lain. Itu kalau kalian pernah tahu yang namanya Preti Asmara yang badannya besar itu, almarhumah maaf, itu saya deg-degan. Ini pesawat antara naik dan tidak, itu berkesan banget itu. Lucu memang kejadiannya. Jadi ada salah satu pengusaha batu bara besar di situ. Waktu itu kalau nggak salah Ariel juga ada. Jadi kita terbang pakai pesawat kecil tuh, pesawat Fokker ya. Itu luar biasa deg-degannya. Berapa orang itu?
6 kalau nggak salah. 6 hanya talentnya aja, tidak dengan Iya, enggak talentnya. Itu berkesan banget dan kayak seolah-olah apalagi kena turbulence waktu itu. Om Kadir juga ada, Om Doyok juga ada, itu sampai nggak mau naik pesawat pulang lagi. Akhirnya dia pilih pakai Garuda waktu itu. Besoknya kalau saya tetap terbang. Itu berkesan. Antara hidup dan mati mungkin waktu itu. Tapi selain itu nih, karena mungkin mengalami berbagai hal yang menarik ya dalam kehidupan ini. Ya. Kenapa Akang ini tadi sekali lagi mengambil segmennya di religi enggak yang lain? Ya itu Mungkin dia. Secara pasar kan nggak terlalu besar. Iya itu dia. Ketika sempat di titik itu udah bicara bukan pasar lagi, lebih ke tanggung jawab kita. Apa yang kita sajikan kan ada hitung-hitungannya nanti di akhir. Ketika kita finish kan nanti yang punya dunia juga lewat malaikatnya bertanya sama saya, lu ngapain aja di dunia lu? Apa yang sudah kamu kerjakan? Jadi itulah yang selalu jadi pikiran saya gitu. Jadi dengan berdakwah melalui lagu-lagu religi saya, itulah saya mencoba itu supaya ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang banyak. Pernah gitu. berkolaborasi dengan siapa aja di religi? Kalau religi saya dengan Ustadz Rija tentunya, karena album saya full dengan Ustadz Rija. Semua. Hmm. Ada ini lagi dengan yang lain? Belum Belum ya? Sampai saat ini masih dengan Ustadz Rija Tapi Muhammad. kalau manggung-manggung sekarang nih kondisi pandemi kayak gini gimana? Ada beberapa yang Zoom. Oh. Jadi semacam ke charity, konser amal, ya yang kayak gitu aja paling. Jadi nggak ada ya yang off air, Oh nggak ada, nanti ditangkap polisi nih, nggak boleh. social distancing. Iya, karena kan memang situasinya yang serba membingungkan ya sekarang. Ya paling tidak kita mentaati lah peraturan itu. Tapi kalau jujur-jujuran, lebih enak manggung on air atau off air? Off air dong. Kenapa? Duitnya lebih kenceng pak. Sebelum naik udah cash, udah lunas nih gitu. Kalau on air kadang-kadang luar biasa, bisa 3 tahun mungkin, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu kan. Kayak semacam kita di beberapa TV juga memang seperti itu pembayarannya untuk beberapa daerah kan, terus acara-acara musik pasti di belakang gitu. Tapi kalau untuk off air ya di samping harganya lebih mahal, kita terus terang aja ya itu bayarannya cash pak. Kita kalau kan nyari cuan. Sekarang sama diurus sama manajer? Enggak, saya langsung sendiri. Oh langsung sendiri, jadi tuh teman-teman ya, ini nggak ribet nih, nggak akan ada yang markup harga ya. Nggak ada, bisa nggak ada. ngobrol-ngobrol. Enggak, kayaknya. kalau saya Apalagi cincai lah. Orang Garut nih, orang Garut kan pasti lebih peduli ya sama daerah. Betul, Barangkali betul. nanti orang-orang Garut juga mau mengundang Kang Indra ya. Ya, Nah selain di musik nih Kang Indra, karena mungkin kalau dari segmen Kang Indra sudah punya pegangan sendiri ya hari Betul. ini di religi. Ada ini enggak kegiatan lain selain dari situ? ada sih saya menjadi beberapa mentor untuk UMKM yang notabene untuk siap go nasional dan go internasional. Kadang-kadang mereka bertanya nge-DM ataupun via WA gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan tentang kolaborasi dengan artis-artis tentunya untuk posting di Instagram lah dan sebagainya. Oh berarti Akang juga ngumpulin influencer ya? Ada beberapa teman influencer memang ada. Ada beberapa teman influencer dan beberapa ada yang suka juga. Waduh, bahaya ya. Bercanda. Ini istrinya kalau nonton Istri saya orang baik lah, alhamdulillah. Dia mengerti kerjaan suaminya. ya. Tapi kalau misalkan ngegarap itu ya di UMKM, susah nggak sih? Karena mungkin artis figur yang besar tiba-tiba harus ngurus usaha yang kayak gitu. Kenapa? Enggak lah, enggak ada yang susah di dunia ini. Selama kita mau belajar pasti bisa lah. Apalagi saya cukup orang yang percaya bahwa penggiat seni itu pasti orang-orang yang cerdas. Karena tidak mungkin orang biasa-biasa yang tiba-tiba ke seni gitu. Pasti saya percaya orang-orang yang maka ketika dikasih sesuatu yang baru, insya Allah belajarnya cepat. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Firdausi Indra. Nah, kalau tadi kita sudah menggali berbagai hal dari mulai dunia musik yang beliau jalani, dan tadi juga kita sudah menyinggung ternyata saat ini sangat aktif di dunia UMKM.
berapa binaan sekarang di UMKM itu ada berapa banyak? Oh iya, kalau dihitung berapa banyak yang sudah terdaftar mungkin sekitar 1.200 ya. 1.200. Sama berapa banyak itu? Sama berapa orang gitu? Enggak, karena gini, saya bergabung di komunitas yang memang ada beberapa bersentuhan dengan UMKM, termasuk ada abang saya sendiri kebetulan menjabat wakil bupati di Bandung Barat, jadi bersinggungan dengan UMKM dari situ. Jadi banyak UMKM ada di situ. Ya apalagi untuk diposting di Instagramnya beliau, karena kan beliau ini selain wakil bupati juga aktif di UMKM. Akhirnya saya mau nggak mau terjun di situ karena keterlibatan saya di situ. Udah berapa lama? Hampir 2 tahun. Udah 2 tahun berjalan ya? Betul, semenjak beliau menjabat. Apa saja yang diurusnya di situ? Di UMKM apakah perizinannya atau lebih konten? menggampangkan ke perizinan, terus mereka bertanya tentang pemasaran, masuk ke marketplace, terus bagaimana caranya mendapatkan postingan selebgram teman-teman selebgram yang lain juga dengan harga minim, karena UMKM ini kan nggak tahu sendiri kan, bukan hal yang pabrik-pabrik besar misalkan, lebih ke yang home industry. Nah, bagaimana caranya kita memperkenalkan produk dari rumahan ini ke halayak? Berarti saat ini concernnya di KBB ya? Concernnya di KBB, sebentar lagi di Kota Garut. Mantap. Kalau Kota Garut sama siapa itu? Ada, jadi adalah caketum di sini. Pemikiran beliau luar biasa. Inisialnya AZM. Sorry AMZ, sorry. AMZ nanti cari. Iya, nanti cari AMZ, inisialnya itu luar biasa, orang ini baik. Pasti penasaran, ada yang AMZ pasti dicari. Oh iya, nanti AMZ dicari. Iya, jangan-jangan Agus Jainuddin MZ. Tapi kalau ngomongin tadi di UMKM, kesulitan menghadapi mereka tuh apa sih? Kesulitannya adalah ketika mereka dapat pesanan yang besar misalkan. Nah, kesulitannya di permodalan memang UMKM ini. Makanya nggak tahu nih program-program pemerintah kita masalah KUR apakah benar-benar terrealisasikan terhadap UMKM atau enggak, itu saya masih belum memantau itu semuanya. Makanya perlu orang-orang yang berkompeten di bidang itu sebenarnya, apalagi perbankan juga harus melihat ke sisi itu gitu loh. Nah, itulah kesulitan saya dengan UMKM itu di situ. Berarti di KBB saat ini di hal itu juga sama ya? Mungkin nasional ya, mungkin nasional, mungkin Kota Garut juga merasakan itu mungkin. Tapi ya belum terblow up, mungkin belum. Kalau kesenangannya? Saya hobi di balapan sebenarnya. Di balapan lebih ke adrenalin lah. Jadi tahun 2000 sekian saya juara nasional BMX Supercross. Di situ juga. Iya, jadi berangkat dari situlah mental pejuangnya hadir gitu loh, dalam diri gitu. Tapi waktu itu setelah juara nasional tidak ada jenjang, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan ada Porda, ada PON, terus ke Asian Games, BMX, sampai ke Olimpiade. Kalau di zaman saya nggak ada. Begitu sudah juara, vakum, mau ngapain lagi ya bingung. Paling juga pindah ke road bike, sepeda jalan raya kan. Iya. Tapi bagi saya itu sangat boring lah, karena kita latihan tapi eventnya cuma setahun 2 kali, gak terlalu banyak event. Makanya dari situlah berangkat, ada yang nawarin terus foto-foto ya jadi model. Di situ tadi bilang model, balap dulu baru ke cover boy, baru tuh main sinetron dan sebagainya. Gitu ceritanya. Ya. Cuma kayaknya kalau balap nih nggak kebayang ya saya. Nggak kebayangnya gimana coba? Biasanya kan orang-orang yang balap tuh orang-orang yang fight gitu, tapi ternyata di balik itu lebih tenang gitu kalau lihat Kang Firdaus ini. Iya, kalau tenang kan depan mic ini kan pencitraan. Kalau di sirkuit ya beringas juga, Pak. Biasanya kan garang-garang tuh, apalagi kalau jatuh naik pukul
Oh enggak, Enggak saya ya, enggak ke situ. Itu biasanya orang-orang kampung, Pak. Tapi nggak pernah ikut balapan liar ya? Enggak. Saya benar-benar profesional di situ. Betul-betul belajar. Betul-betul belajar karena ya harus profesional. Kalau mau jadi sesuatu ya kita harus benar-benar profesional di bidangnya. Ya pada saat itu saya melakukan semuanya secara profesional. Apalagi gontok-gontokan kayak itu yang nggak ada. Tapi ada sebagian yang seperti itu memang. Kalau saya enggak, lebih ke kalau misalkan tabrakan atau apa, kalau kata Sunda nih tiasa balap tuh diajar deui lah gitu. Oh. Wah, berarti kalau misalkan hobinya kayak gitu kayaknya garang-garang ya dulu waktu sebelum jadi model nih. Enggak lah, saya anak baik. Jadi saya tuh anak Irma. Iya, anak baik. Iya, baik. Benar. Anak Irma, Ikatan Remaja Masjid. Asik. Enggak, lebih ke prestasi aja sih, lebih ke profesional pembalap aja. Enggak pikir yang lain-lain lagi. Nah, berarti orang Garut nih kalau misalkan nanti mau ngundang Kang Firdaus Indra bisa hubungi kemana, Kang? Ada nih di sini nih. Nah, ada ya. Iya. Nanti pokoknya teman-teman hubungi. Ada KSA Group. Kalau itu udah masuk sponsor kayaknya. Udah itu sponsor sampai mati. Unlimited lah. Unlimited. Siap. Tapi ngomong-ngomong dari berbagai hal tadi, kayaknya Kang Indra juga lagi ngebangun usaha ya. Sibuk usaha apa sih sebenarnya sekarang? Saya ternak. Ternak? Iya. Apa? Ternak tuyul. Waduh. Jadi tuyul saya suruh itu bikin pondasi, itu tuyul saya suruh bikin plafon gipsum gitu, suruh ngejahit. Enggak. Main core saya di properti. Iya, di properti main core-nya. Kenapa ngambil properti? Rata-rata kalau artis tuh ke fashion. Enggak lah, lebih ke karena lingkungan mungkin ya. Saya banyak teman-teman di properti, salah satunya ada di sini ada Caketum yang luar biasa, Caketum Hipmi yang luar biasa menurut saya, ada di kota Garut yang menjadi inspirasi saya juga di sini gitu. Jadi banyak teman-teman yang bermain di situ, saya lihat, oh kayaknya properti luar biasa nih. Di samping barangnya nggak mungkin basi, betul, nggak mungkin kalah ya, minimal seri pun nggak mungkin karena ada capital gain yang akan kita dapatkan di akhir nanti gitu. Berangkat dari situ ya saya berpikir makanya properti salah satu yang akan saya kerjakan ke depan gitu. Tapi udah mulai terjun sekarang. Sudah. Di mana? Ada satu klaster di Tasikmalaya sebenarnya. Cuman kemarin nggak terjun langsung karena ketika saya bikin itu properti, saya masih terlibat beberapa kontrak sinetron, film sama beberapa titik nyanyi di daerah Sumatera sampai Lampung. Oh, masih banyak keluar juga ya sekarang. Iya, sebelum Covid ya 2 tahun yang lalu. Ya akhirnya belum mengerti ilmunya sebenarnya. Akhirnya terbengkalai. Nah, untuk bidang propertinya itu bermain di komersil atau subsidi? Saya bermain di komersil. Jadi kalau di subsidi juga saya belum paham. Sebenarnya di komersil pun saya belum paham awalnya. Karena percaya sama teman, kolaborasi dengan teman. Akhirnya ya itu dia, karena belum tahu ilmunya. Sesuai dengan hadis, Nabi juga mengatakan bahwa kalau kamu tidak menguasai satu bidang, tunggulah kehancurannya. Nah, disitulah. Tapi saya percaya bahwa teman saya itu, saya yakin bisa. Tiba-tiba ya kurang amanah lah. Oh. Gitu ya, akhirnya mau nggak mau saya harus belajar sendiri. Tapi usahanya sekarang bubar atau bubar sih enggak. Lebih ke penyebaran. Apalagi ada pandemi seperti ini kan, lebih ke di stop aja dulu stuck. Tapi masih ada sisa-sisa kapling yang mesti saya jual. Tapi alhamdulillahnya ya masih bisa jalan lah. Tidak terlalu mengkhawatirkan lah keadaannya. Nah, kalau misalkan tadi dari beberapa hal yang dilakukan di dunia properti baru mengalami jatuh atau mungkin tidak selesai. Disebut jatuh juga enggak, tapi lebih ke kurang maksimal aja. Betul. Kurang maksimal karena ya itu dia kurangnya ilmu. Tapi ya bismillah. Kalau di Tasiknya di daerah mana? Kebetulan di tengah kota sih sebenarnya, itu di daerah Tasikmalaya kota. Berarti sekarang fokus untuk menghabiskan dulu yang di sana, baru nanti membangun lagi di tempat yang baru gitu ya? Lebih ke kolaborasi ke depannya. Mungkin dengan salah satu pengusaha paling sukses mungkin di kota Garut. Jadi saya ketemu aku ini ya akhirnya banyak belajar ke beliau. Gitu. Berarti nanti bakal sering banget ya datang ke Garut? Insya Allah. Doanya mungkin juga kalau tolnya udah dibuka tinggal di Garut.
Nah, kan deket nanti. Kalau tol tinggal sejam ke Jakarta, sejam 30 menit ke Bandung. Makanya Garut harus berkembang terus. Ngomong-ngomong, udah nikah belum sih? Saya sudah, alhamdulillah. Udah, di mana sekarang keluarga? Nah itu yang sampai sekarang saya sembunyikan. Aduh, sudah alhamdulillah sudah berkeluarga. Ada ya. Sudah Intinya ada. Nah, teman-teman biasanya kalau di Garut nih banyak jomblowati. Jadi Oh boleh. kalau tahu-tahu ini biasanya ketemu tuh karena udah tahu wah si Kang Oh ini boleh, nggak apa-apa. Mau jadi istri saya juga boleh. Nanti izin sama istri saya. Tapi yang minta izinnya bukan saya. Waduh, bahaya. Kayak saya ketempuhan. Enggak apa-apa kan, boleh kan, tidak dilarang berpoligami, siapa yang melarang? Boleh, cuman ya harus izin. Nanti izin aja ke istri saya itu. Mau jadi suaminya boleh nggak gitu kan? Nggak apa-apa. Oh boleh, sambil tanda tangan kan gitu. Tapi satu lagi tadi kita kan sudah mengulas bahwa ternyata Kang Firdaus ini keturunan dari Garut. Ya, Garutnya di mana sih keturunan? Cinunuk. Oh, Cinunuk. Siapa? Adalah satu sosok yang memang lahir di Cinunuk, orang tua saya gitu. Kalau berbicara tentang siapa, ya mungkin banyak yang tahu ya, almarhum pelawak Jojon. Jadi itu memang asli Garut. Jadi orang berpikir orang Jawa, padahal enggak. Namanya Juhri Masjan sebenarnya. Nah, di Jojon karena nama artisnya kan. Itu asli Garut. Asli Cinunuk. Asli ya. Asli itu. Kita juga malah baru tahu ya. Oh iya, kan saya jarang ngomong. Kan baru ketemu juga. Tapi nggak keungkap selama ini. Oh enggak, saya memang tidak pernah memproklamirkan itu. Ini spesial nih karena permintaan Bapak AMZ jadi. Oh dari Garut. Iya. Berarti keluarga di Cinunuk sekarang Masih ada keluarga. Masih ada ya. Masih berarti, ada. Kalau kesini tuh udah nggak kayak ke tempat orang lah ya. Iya, ya. Kan saya bilang tanah Sunda itu ya tanah kelahiran. Ya. Ya seperti itulah. Nah kita di segmen terakhir ini ada pesan khusus nggak untuk warga Garut nih, terutama di bidang UMKM-nya, terus juga tadi nih di orang-orang yang bergabung di musik. Kalau untuk Garut, untuk UMKM-nya tunggu terobosan terbaru nanti dari AMZ. Jadi mungkin Garut itu dalam satu dalam satu konsep lewat beliau nanti akan sesuatu yang dihasilkan insya Allah luar biasa. Amin. Untuk sementara AMZ-nya sendiri saya masih sembunyikan. Nanti akan muncul pada saatnya. Nah untuk seniman Garut saya hanya ngasih mungkin bukan wejangan, lebih ke apa ya, lebih ke mungkin berbagi ilmu, berkarir aja, terus berkarya, tapi harus dengan rasa tanggung jawab karena karya itu tidak akan pernah mati. Jadi nanti akan dilihat terus aja berkarya, satu titik nanti juga akan dilihat orang kok. Selama karya itu positif, bagus, ya insya Allah. 2 kata untuk Garut. Sejuk dan indah. Hai, mantap. Baik, itulah yang bentuk perjumpaan kita di kali ini. Saya Evan pamit undur diri bersama Kang Firdaus Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.